Kepala Desa Manusiasi Muhammad Ilyasana Paulo. Yang saya hormati Bapak Pendamping Desa Manusiasi Bapak Kecamatan Bapak Eko Sider, dan yang saya hormati tokoh adat, tokoh masyarakat yang sudah sempat hadir pada acara sosialisasi kita sore hari ini. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan kasih-Nya kita semua masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Hadirin semua, dalam sore ini kami dari mahasiswa PL Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timur akan membawakan sosialisasi dengan tema tentang pekerjaan prosedural dan non prosedural dan juga human trafficking. Untuk tidak memperpanjang kata dan kalimat, pada kesempatan saya berikan kepada teman saya berikan kesempatan kepada Mama Desa untuk memberikan sambutan dalam acara pembukaan kita sore hari ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk kita semua. Yang terhormat pendamping Desa Manusiasi Pak Reto Silap, yang terhormat teman-teman perangkat desa, yang terhormat pula koordinator PKM Universitas Timur bersama anggota. Singkatnya, hadirin semua yang hadir pada sore hari ini. Sore ini kita akan menyelesaikan dua agenda penting. Agenda yang pertama adalah sosialisasi dari anak-anak PKN. Yang kedua adalah pembagian BLT. Jadi nanti kita satu persatu menyelesaikan dua agenda ini. Kita menghargai punya anak-anak karena apa? Kalau kita itu karena kita tidak enak tapi lagi naik oke, nah lagi naik oke, amin tidak nanti oke. Orang tua semua yang tidak paham tentang yang mereka sosialisasi ini. Jadi orang ini, mohon maaf ya, saya punya anak-anak mahasiswa yang akan disosialisasikan ini maunya pakai bahasa daerah di sini. Karena itu punya orang tua ini kita saling mengerti. Mereka tidak akan paham kalau berbahasa Indonesia. Jadi dari mana mereka mau berangkat materi yang akan kamu bawa. Jadi saya sedikit menggambarkan kita di sini sosialisasi ini tentang migran, prosedural, non prosedural, dan human trafficking. Dilalui di dunia kalau hotel memiliki rutinnya anak perusahaan lagi naik. Jadi mungkin saya sedikit menjelaskan jalannya pekerja migran ini ya, pekerja migran proseduralnya. Nah kalau ambil pakai sementara ambil dana di desa nanti nggak biasa daerah ini dia warga desa Manusiasi, dia kalau berbagai daerah itu berarti dia sudah termasuk migran, apalagi dari Kalimantan Papua itu dia sudah termasuk migran. Nah jadi kami tidak menggunakan itu SKPSD ini saya nanti karena ini mulai dari ini aturan ada trafficking lagi, human trafficking lagi dalam atmosfer manusia. Saya ada nanya mengenai dengan kok anti sekolah ini. Tiba-tiba muncul masalah, dia lepas tanggung jawab. Ini lebih naik. Ini nilai sekolah sosialisasi
Kasih lagi naik ini. Kita sama-sama cari jago solusi terbaiknya. Ketika terjadi sesuatu, kalian yang malam dia lewat prosedural, ada berarti nanti nanti izin lewat pelanggan nahine, pelanggan apa tingkat desa nanti tingkat atas nanti bahwa oh ternyata orang ini dia kerja di sana atau pindah sementara di sana, tapi melalui izin pemerintah. Tapi kalau non prosedural itu berarti dia tidak izin. Anggap saja kita dengan sesama Timor Leste biasa tentara Sinantiak kita mereka jalan tikus. Jalan tikus dan kita tahu tak pol. Berarti ada dia bu aturan ini undang-undang untuk melindungi kita. Biasanya kalau dia biasa lenak, ayah nak mikir enak yope. Nah tambah ini orang memang tampung di dalam ni. Mungkin kan kena nak orang perlu mungkin ambil pergi mana? Oh kata dia kita hasil. Mungkin kalau orang lagi mau itu karena sebenarnya, oh anak orang pusing masa kau bayang perlu itu deh. Kami orang sakit ni. Jadi baik, mungkin saya punya penjelasan cukup sekian dulu. Waktu dan kesempatan saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Refli Silat untuk kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, salam Pancasila. Salam Pancasila. Tiga di bangsa kali ini harus salam Pancasila, salam nasional. Masih ingat kalau kata tahun Timor Leste. Yang saya hormati Kepala Desa, terutama teman Kepala Desa, teman-teman koordinator PKM Universitas Timor, ini tadi nakot kepa, apa oke, suku nomor belakang kiri, sekali lagi selamat siang. IPAS 70 KPM kan? Yang datang ini IPAS 70 kan? Belum kan? Nanti kita yang datang ke rumah kan? Bisa? Bisa kan? Nanti bendahara yang datang ke rumah. Pertama-tama kita bantu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkatnya kita masih bisa berkumpul di sini untuk dua agenda. Hari ini kita BLT dan terus dengan penjelasan dari teman-teman dari mahasiswa menjelaskan yang biasa lebih kami pertandingan komunikasi tes panis naik itu harus ada izin. Kalau tidak ada izin, lalu itu tidak prosedur. Rahmatin binaya atau ikan kurus. Baik, jadi tujuan kami sosialisasi ini, kami mau sosialisasi terkait ini pekerjaan migran ya, prosedur dengan non prosedur. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu prosedur seperti apa, non prosedurnya seperti apa, dan Kementerian juga begitu. Kementerian itu bahasanya Amerika. Jadi kalau kita punya bahasa Indonesia itu orang bilang perdagangan ini apa manusia, itu Kementerian itu bahasa Amerika. Jadi sebelum kita lanjut pembahasan, mari kita sama-sama glorifikasi perjuangan kita yang sudah kita tanamkan dari 17 Agustus itu sebagai hari kemerdekaan kita itu. Jadi mari kita sama-sama sekalian perjuangan kita. Merdeka! 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 Baik, terima kasih. Kita lanjut dengan materi. Baik, jadi kami sosialisasi
ini salah satu upaya untuk kita mencegah ini pekerja migran yang non prosedural, jadi khususnya ke non prosedural, artinya yang ilegal masuk ke negara lain atau ke daerah lain tanpa izin daerah setempat, itu yang non prosedural. Nah, tujuan kita itu nanti di situ untuk mencegah itu supaya nanti tidak boleh ada. Yang pertama itu kita perlu tahu migrasi itu apa. Nah, kalau di sini itu migrasi sendiri itu adalah perpindahan seseorang dari tempat asal ke tempat lain, baik di dalam satu wilayah maupun negara lain. Nah, ini bukan perpindahannya itu semacam dia pindah habis sudah dia tidak kembali, tapi nanti dia kembali, artinya dia berdomisili gitu. Jadi dia semacam untuk memenuhi kebutuhannya dia pergi merantau. Nah, itu yang kita namakan itu migrasi, tapi lebih tepatnya itu migran. Kalau migrasi itu sudah masuk dalam perpindahan penduduk. Kalau migran itu dia hanya sekedar berdomisili begitu, jadi dia pergi pulang begitu. Terus yang kedua itu karena di tempat asal tidak tersedia kebutuhan. Nah, itu yang akan mempengaruhi seseorang untuk pergi merantau karena kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, karena mungkin besar tidak ada lapangan kerja atau apa segala macam. Terus yang berikut itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya setiap orang harus bekerja. Nah, itu penting juga. Memang kita manusia itu begitu, kita ini diciptakan untuk kerja, tapi karena mungkin kemampuan kita pemikiran kita, kemampuan pemahamannya kurang atau pengalamannya kurang, jadi tidak punya sendiri gitu untuk mau menciptakan lapangan kerja sendiri. Sebenarnya kita ini untuk lapangan kerja banyak, tapi kita tidak mau supaya kita menciptakannya sendiri. Contohnya jadi petani juga itu sudah kita kerjain. Nah, kalau setelah kita jadi petani, ada mama desa di sini, nanti dari mama desa ada bumbu di situ, nanti kita bisa keluar. Tapi intinya tergantung kita punya pribadi juga. Nah, terus yang berikut itu tujuan migran. Jadi tujuan dari migran ini dia bermigrasi itu ada beberapa tujuan yang harus dia ini. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan, kita yang tadi saya jelaskan itu. Contoh kebutuhan ini untuk anak sekolah atau alat-alat begitu, atau untuk mau bangun rumah kah. Nah, itu yang nanti mempengaruhi seseorang untuk dia ini keluar merantau. Terus yang berikut itu membantu ekonomi keluarga. Nah, di sini juga itu yang sangat berpengaruh besar yang ini ekonomi. Karena ekonomi ini, kalau ekonominya tidak memenuhi, maka semua kebutuhan itu akan dengan sendirinya tidak akan terpenuhi. Nah, maka dari itu orang itu akan pergi merantau dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Itu juga nanti akan berpengaruh. Terus yang ketiga itu meningkatkan harga diri dan status sosial. Nah, ini yang penting. Jadi mereka jalan itu artinya mereka mau memenuhi, mereka punya status sosialnya, artinya mereka punya kehidupannya itu mau mewah, artinya tidak mau sederhana. Nah, itu yang pengaruh besar itu, dan tidak mau supaya harga dirinya itu di bawah, dia maunya di atas. Jadi mau bagaimana caranya? Dengan caranya dia merantau untuk memenuhi dia punya kebutuhan sosial, khususnya di kebutuhan sosial. Contoh seperti mau punya motor, mau punya mobil, atau dan lain-lain. Nah, itu yang akan mempengaruhi pribadinya untuk pergi merantau. Terus yang keempat itu mencari pengalaman. Nah, kebanyakan orang merantau itu mereka mau mencari pengalaman, tapi setelah cari pengalaman di sana, mereka nyaman di sana. Pulang datang tidak mau manfaatkan pengalaman yang dia dapat di sana untuk kerja di sini, tapi dia pulang kembali karena sudah nyaman di sana. Nah, ini pengaruh besar yang ini. Tujuannya cari pengalaman, tapi sampai sini tidak mau terapkan pengalaman yang dia dapatkan di sana, tapi dia maunya pulang kembali karena senyaman di sana. Mungkin kayaknya gajinya besar atau apa tuh.
Terus yang kelima itu menjadi lebih mandiri. Memang betul, kita merantau itu nanti kita akan menjadi mandiri. Saya dapat pengalaman-pengalaman dari saya punya adik-adik, ada om, tante pergi merantau begitu. Mereka di sana itu hidup mandiri, artinya mencari nafkah sendiri kan. Terus yang keenam itu mengumpulkan modal untuk berwirausaha. Nah ini juga bisa. Artinya mereka pergi merantau itu karena contoh mau buka usaha tapi tidak ada modal, mau tidak mau harus merantau. Nah kalau merantau di sekitaran kita sini, contoh mau cari toko atau segala macam, itu kita gengsi. Nah itu kita punya kelebihan orang timur di sini itu gitu. Kita kalau mau cari toko apa segala macam atau kerja bengkel apa segala macam, gengsi, malu begitu. Maunya itu kita kerja saja di rantauan begitu. Nah mereka tidak tahu kalau kita kerja di rantauan itu lebih bahaya. Apalagi kita jalan ini apa jalannya itu lewat jalur ini apa non prosedur ilegal begitu. Nah itu akan pengaruh sekali. Nah yang berikut itu kita jelaskan sedikit terkait ini apa pekerja migran Indonesia yang prosedural itu seperti apa. Nah di sini migrasi secara prosedural itu dia melibatkan perpindahan atau konversi berdasarkan langkah-langkah dan prosedur yang telah ditentukan sebenarnya. Nah di sini itu artinya prosedural itu ketika kita mau jalan, mau keluar daerah atau keluar ini apa ini provinsi atau keluar ini apa negara juga, itu perlu kita ini melalui jalur yang sudah diatur dalam undang-undang itu. Artinya kita yang pertama itu ini saya jelaskan sedikit terkait bagaimana caranya untuk kita ini apa menaati ini apa aturan yang sudah diatur itu. Yang pertama kita izin dulu ke ini kita dapat surat izin habis. Yang pertama kita naik ke wilayah atau tingkat kecamatan. Setelah di sana kita bawa surat izin dari desa, lalu tingkat kecamatan kasih surat izin kita lagi untuk kita naik ke daerah. Nah daerah habis, sebelum daerah lepaskan kita, dia kasih ke itu salah satu dinas, itu orang bilang dinas disnaker itu. Nah itu yang akan dia nanti di situ dia akan menunggu semua kebutuhan mau berangkat kemana, pokoknya pesawat apa segala macam tempat kerja mereka sudah sediakan di sana. Cukup kita urus administrasinya mulai dari desa sampai di tingkat dinas disnaker itu. Nah, ini yang perlu kita tahu yang pekerja migran Indonesia non prosedur atau yang kita biasa kenal itu ilegal. Atau lebih tepatnya itu jalan ini apa jalan tikus. Artinya menggunakan jalan ini apa sembunyi begitu, jalan tidak sepengetahuan pemerintah. Nah ini yang penting. Nah jadi pekerja migran non prosedural itu adalah pekerja migran yang tidak melalui jalur prosedur pemerintah atau proses tidak aman yang masuk dalam jeratan tindak pidana perdagangan orang. Nah ini nanti ketika kita sampai di sana kena tangkap dari polisi di sana atau mau di dalam negara maupun luar negeri. Nah itu bisa berbahaya karena apa? Mereka dari pemerintah setempat atau dinas terkait susah untuk mengakses. Yang pertama, karena identitas. Kalau identitas itu tidak lengkap, orang tidak bisa ini. Nah ini saya mau cerita salah satu pengalaman itu ini apa namanya mayat ini dia di Malaysia. Nah dia di Malaysia. Nah kalau saya ceritain karena saya di Malaka jadi mayatnya juga sampai di Malaka jadi saya juga tahu. Nah itu mayatnya itu dia meninggal di Malaysia, lalu orang bawa ke Malaka. Nah karena apa? Yang pertama identitasnya tidak lengkap, dia tidak apa non prosedural. Nah ketika sampai di Malaka, mamanya kaget, masa langsung meninggal, saya tidak tahu. Nah tiba-tiba dia punya anak telepon dari Malaysia. Dia bilang mama, dia berapa dari saya sudah dia.
mama kaget dan terus diterima ini siapa? Habis itu baru dapat informasi dari pemerintah di apa ini khususnya ini apa Senaker itu dinas apa itu. Jadi dapat informasi dari sana itu sebenarnya di Flores. Jadi kalau kita mau bilang main keliling jalan-jalan. Tapi membuat ke mana? Administrasi itu tergantung. Artinya identitas. Kalau kita jalan melalui jalan prosedural itu kita punya kebutuhan itu semuanya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi kita cukup siap tenang untuk kerja saja. Dan untuk pendaftaran untuk ini apa mau jalan prosedural ini itu jangan pikir bilang ada biaya. Itu dia daftarnya gratis. Dia tidak butuh biaya. Supaya kita masuk ke negara lain, kita bawa paspor. Karena kebanyakan mereka non prosedural ketika masuk ke negara lain, mereka di sana nanti semacam keluar ke dalam kota itu takut. Nah ini kejadiannya sudah di saya punya tangga sendiri, itu sudah kena tangkap di Malaysia, baru bulan Juni kemarin. Dia sudah 1 bulan di Malaysia sana, ditahan.